Kemudian yang kelima, ada pemahaman orang-orang yang ingin melakukan perubahan itu kemudian dikatakan sia-sia. Pakai dalil riwayat Imam Bukhari lagi, isbiru, sabarlah. Ya, kan enggak usah begitu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman illal ladzi ba'dahu syarrum min. Kecuali setelahnya itu akan lebih buruk dari zaman tersebut. Hatta talqau rabbakum. Hingga kalian itu bertemu dengan Tuhan kalian. Ngapain melakukan perbaikan? Itu sudah Allah takdirkan. Hari besok itu lebih buruk dari hari ini. Zaman besok itu lebih buruk dari zaman sekarang. Ungkapan Rasul itu tidak berarti bahwasanya tidak ada hari yang lebih baik. Tidak. Di dalam Kashful Mushkil dikatakan annal kalama kharaja 'alal ghalib. Perkataan Rasulullah itu menunjukkan adanya ghalib. Kaidah taglib, kaidah dominan. Jadi secara dominan atau kebanyakannya itu memang begitu. Satu masa dengan masa berikutnya itu akan kebanyakannya akan lebih jelek. Fakullu am tamutu sunnah wa tahya bid'ah. Setiap tahun itu satu sunnah akan hilang. Akan muncul bid'ah baru. Kemudian ilmu akan berkurang. Orang-orang alim meninggal. Orang-orang jahil akan semakin banyak. Itu pada umumnya. Wa ma ya'ti minaz zamanil mamduh nadirun qalil. Apa yang ada setelah zaman buruk itu jadi bagus, itu jarang. Nah, jarang itu bukan berarti nggak ada. Dan kalaupun itu berita, bukan berarti kemudian kita tidak boleh berupaya memperbaikinya. Misalnya ada di dalam Al-Quran itu Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian akan menggantikan setelah generasi mereka itu ada generasi yang adha'us shalah, melalaikan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Itu bukan hadis, itu Al-Quran. Jadi generasi itu akan terganti dengan generasi yang gitu. Jadi nggak begitu sholat, ngikuti hawa nafsu. Nah, itu bukan dalil untuk kita tidak kemudian mendakwahkan bagaimana orang agar senantiasa sholat. Tapi itu sekedar berita. Berita, mengabarkan. Artinya kalau memang usaha itu masih belum, ya sabarlah seperti tadi. Karena ya memang begitu. Kalau selalu jelek, tentunya masa jahiliyah itu lebih baik daripada masa Nabi. Karena zaman itu setelahnya kan jadi jelek. Jadi jahiliyah lebih dulu, yang belakangan lebih jelek. Masa Al-Hajjaj bin Yusuf dengan masa Umar bin Abdul Aziz, tentunya dikatakan lebih jelek masa Umar bin Abdul Aziz. Karena Hajjaj bin Yusuf duluan. Ya, padahal tidak selalu begitu. Masa penjajahan dengan merdeka lebih baik masa penjajahan. Karena kemerdekaan itu setelahnya. Nah, ini sangat-sangat jelas saya rasa untuk membantah pandangan tersebut. Ini contoh lain di dalam Tarikh Damsyik Ibnu Asakir. Bagaimana kaidah taglib. Kaidah kalau kebanyakan itu kemudian bisa dikatakan semuanya. Sebagaimana dalam hadis tadi, tidak ada satu zaman kecuali setelahnya itu lebih buruk. Tapi maksudnya bukan semua, walaupun dikatakan semua. Jadi ini yang dalam bahasa itu kadang begitu. Dikatakan semua, tapi tidak semua. Kalau di dalam istilah ini, itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Yang disampaikan itu keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Ini contohnya. Ada seorang laki-laki.
menjual burung tekukur. Dia tawarkan. Karena saking inginnya dia menjual itu, dia sampai bersumpah. Bersumpah, kalau burung ini tidak mau berkicau, maka kuceraikan biniku. Ternyata yang membeli ini beberapa hari kemudian datang. Ini burungnya kada berkicau, nah. Bingung lah yang jual ini. Berarti istriku ini tercerai lah, tertalak lah. Bingung, dia datang kepada Imam Malik. Kata Imam Malik ketika setelah menceritakan itu, ya, na'am, anta hanith. Betul, engkau itu telah menyelisihi sumpahmu dan berarti istri engkau tertalak satu. Ya. Coba, kira-kira jualan bisa jatuh talak pada istri. Imam Asy-Syafi'i ada di majelisnya Imam Malik. Mendengar fatwanya gurunya itu, beliau nggak langsung bantah, beliau ikuti laki-laki tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada pemilik burung tadi yang dibulikakan, dikembalikan oleh si pembelinya, apakah lebih banyak diamnya atau lebih banyak berkicaunya? Burung itu kan nggak mungkin kan diam terus saja. Nggak mungkin juga berkicau terus. Ada tidurnya, ada ininya kan. Kata penjual burung, masih banyak berkicaunya, Bang. Cuma kada berkicau banar, bahasa kita begitu. Kalau begitu, kata Imam Syafi'i, Syafi'i kecil ini, umur masih belasan tahun. Kalau begitu, istrimu itu nggak tertalak, nggak jatuh talak engkau itu. Maka lelaki ini heran ini. Tadi aku bertanya ke gurunya, tadi jatuh talak. Ini kok ada orang ngatakan nggak jatuh. Datang lagi ke Imam Malik. Jadi kata orang tersebut, aku tadi engkau jawab jatuh talak. Nah tadi ada orang di sini kok ngatakan tidak. Akhirnya ditanya oleh Imam Malik, siapa itu? Orang yang ibaratnya menyelisihi fatwanya guru. Akhirnya tahu bahwasanya ini Imam Asy-Syafi'i. Ditanya, dari mana engkau bisa berfatwa begitu? Kata Imam Syafi'i, aku berfatwa begini ini dari engkau juga. Nah ini kalau orang sekarang dianggap ini pemahamannya menyimpang nih. Guru dilawan. Gurunya berkesimpulan A, muridnya B. Dari mana engkau dapat begitu? Maka Imam Syafi'i mengungkapkan ada hadis ini. Ada Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Rasulullah diminta oleh Fatimah binti Qais untuk memberikan pendapat. Mana yang kupilih? Muawiyah kah, Abu Jaham kah? Maka Rasulullah mengatakan, wa amma Abu Jaham fala yadha'u aswahu an atiqih. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Jadi kalau dalam riwayat yang lain maknanya itu adalah darrabun lin nisa, suka mukuli bini. Temperamental. Terus apa hubungannya dengan burung tekukur? Jadi kadang orang beristimbat itu begitu, apa hubungannya dengan burung tekukur ini? Hadisnya begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i, kan yang namanya megang tongkat ya, itu tidak ada kemudian diletakkan di pundak terus. Dia juga tidur nanti diletakkan. Tapi karena seringnya tadi, maka dikatakan di dalam hadis itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Selalu memukul perempuan. Padahal tidak selalu. Tidak selalu. Tapi selalu dikatakan. Dalam bahasa begitu. Karena apa? Sangat-sangat sering. Nah, kemudian aku tanya lelaki ini masih sering berkicau kah, kada kah? Ternyata dia katakan masih sering aja berkicau. Kalau begitu, saya simpulkan bahwasanya burung ini selalu berkicau. Karena masih sering. Dikatakan selalu. Nah, ini sah-sah saja kata Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Malik mendengar muridnya tadi berkata begitu, ya. Beliau kemudian mengatakan, sekarang engkau boleh berfatwa.
sekarang kau boleh berfatwa. Artinya pemahaman sang murid itu melampaui gurunya. Walaupun hadis itu dari gurunya. Sama dengan tadi riwayat tadi ya. Riwayat ini. La ya'ti 'alaikum zaman illal ladzi ba'dahu syarrum min. Tidak akan datang kepada kalian satu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk darinya. Itu bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi seperti tadi, yakni kaidahnya alal ghalib. Jadi itu bukan dalil khilafah nggak akan tegak. Kacau itu.